Berarti kan terjadi istihadah. Nah dia karena awal-awal nggak tahu ya ditunggu sampai 15 hari. Padahal men yang hakiki itu adalah 10 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa sallam. Nas'aluka ya Allah min barakatihim salamatan fid dunya wad dunya wal akhirah wa nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan sholihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Sirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ghuslid dami. Bermula ini itu bab menerangkan membasuh darah. Bab ghuslid dami bermula ini bab menerangkan membasuh darah. Qala berkata siapa Imam Bukhari, hadatsana Muhammad ibnul Musana qala Muhammad, hadatsana Yahya an Hisamin qala Hisam, hadatsat menceritakan hadis ni pada saya Fatimah itu siapa Fatimah an Asma dari Asma binti Abu Bakar. Qalat berkata siapa Asma, telah datang imro'atun siapa orang perempuan datang an-nabiyya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat maka berkata siapa imro'ah ara'aita ay akhbirni, memberi kabar di ara'aita ay akhbirni, memberi kabar latuan pada saya. Ikhdana takhidu bisaubi, ikhdana bermula salah satu kita, takhidu itu khed. Ikhdana bermula salah satu kita, takhidu itu khed. Siapa ikhdana bisaubi di dalam pakaian. Kaifa kali bagaimana tasna'u melakukan atau berbuat siapa ikhdana. Qala berkata siapa Nabi ya takhutu mengerik siapa ikhdahu pada athaub sumata krusu kemudian menggosok-gosok atau ngucek-ngucek. Sumata kerusu menggosok-gosok atau ngucek-ngucek siapa ikhdana pada saub bilma'i dengan disiram air, setelah itu watandohu dan menyiram siapa ikhdana pada watandohu dan menyiramkan watandohu dan menyiramkan siapa ikhdana pada watu soli dan sholat siapa ikhdana fi dalam saub, fi dalam asaub. Jadi bab ghuslid dam ini bab mencuci darah. Ini termasuk kandungan dari bab mencuci najis, karena darah juga najis. Nah begini, lafadz ghuslun itu kalau dimudhofkan pada sebab maka goinya itu dibaca doma. Misalkan begini, mandi jinabat kan? Mandi Jumat, mandi hari raya itu namanya mandi disandarkan kepada sebab, maka goinya dibaca doma. Ghuslul janabat, ghuslul janabat, ghuslul idaini, ghuslul istisqa, ghuslul jum'ati. Jadi goinya dibaca doma kalau dimudhofkan pada sebab. Karena dia mandi sebabnya jinabat, dia mandi sebabnya sholat Jumat, dia mandi sebabnya sholat hari raya. Tapi kalau nggak dimudhofkan pada sebab kayak ini, itu goinya dibaca fathah ghuslid dami, membasuh darah. Ghusli bimana membasuh. Dalam hadis ini Fatimah meriwayatkan hadis dari Asma. Ini Fatimah binti Mundir, bukan Fatimah binti Rasulullah. Asma itu binti Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu punya istri dua. Istri yang pertama melahirkan Siti Aisyah, yang kedua Asma. Jadi Asma dengan Siti Aisyah itu saudara seayah. Asma ini nikah dengan Abdullah bin Zubair. Nikah dengan Zubair bin Awam, punya putra namanya Abdullah bin Zubair.
Jadi Asma itu berkata, ja'at imra'atun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat. Jadi ada seseorang perempuan datang ke Rasulullah. Kemudian sebenarnya perempuan ini dirinya sendiri. Nah, jadi ini bahasa itu boleh menceritakan dirinya sendiri cuman pakai bahasa umum. Telah datang seorang perempuan pada Nabi, sebenarnya datang itu dia sendiri. Kemudian perempuan itu berkata, katanya aro'aita ay akhbirni. Jadi aro'aita biman akhbirni itu begini, walaupun ini berkali-kali. Karena ro'a itu sebabnya memberi kabar. Itu namanya min itlaqir ru'ya wa iradatil ikhbar. Min itlaqir ru'ya, mengucapkan ru'ya melihat, tapi yang dimaksud adalah ikhbar, memberi kabar, namanya majaz. Nah, sebabnya karena melihat itu sebabnya orang memberitakan. Kemudian istifham di mana amar, karena sama-sama tolak. Istifham itu kan menuntut jawaban. Nah, tolak amar itu adalah maknanya perintah. Nah, itu alasannya aro'aita bimana akhbirni, itu termasuk majaz itu kan. Nah, min itlaqil ru'ya wa iradatil ikhbar. Ikhdana takhidu fi sobi, kata Asma, ya Rasulullah, ada salah satu kita ini haid, terus darahnya itu menimpa pada baju, katakan baju. Jadi beliau yang nanya cuman pakai bahasa ikhdana takhidu. Ini ada faedah satu, dia itu merasa nggak enak maksud di hadapan Nabi, dia menceritakan dirinya. Masalah haid itu kan nggak enak, maka pakai bahasa ikhdana, pakai bahasa samaran, salah satu di antara kita. Yang kedua, pakai ikhdana ini memberi pengertian supaya maknanya umum, tidak nyangkut satu perempuan saja. Itu beliau mengganti lafaz ikhdana, satu malu di hadapan Nabi, mosok menceritakan pribadinya masalahnya di hadapan Nabi kan malu. Nah, itu yang kedua supaya menjadi makna umum, tidak terbatas satu orang, ikhdana. Itu bahasanya Asma, ya Rasulullah, ada salah satu di antara kita ini haid, terus darahnya itu sampai tembus ke pakaian. Kaifatas mau, apa yang dilakukan? Rasul menjawab, qala taqutuhu summa taqrusuhu bil ma' wa tandaquhu. Dari hadis ini ada 3 langkah. Jadi Rasulullah memberikan petunjuk untuk najis ainia, cara mensucikan dalam hadis ini ada 3 cara, ada 3 langkah. Karena darah haidnya ini sudah kering, otomatis taqutuhu, dihilangkan dulu. Jadi takut kering. Saat dikerit dikucek-kucek, tentu PKA bil ma. Nah, sudah dikerit dikucek-kucek, nah tinggal yang ketiga adalah terus watan tubuh. Kemudian disiram air. Nah, ini memberikan pengertian. Airnya juga begitu, masih ada bendanya, jangan disiram saja, dihilangkan dulu bendanya. Nah, ini kan kucek-kucek dikuruk-kuruk kan. Nah, sudah itu kasih air dikit supaya merata hilang, baru tinggal nyiram seret. Nah, kan selesai. Ini cara 3 langkah yang ditunjukkan Rasulullah untuk mensucikan najis airnya. Bendanya dihilangkan dulu. Selesai bendanya dihilangkan, baru disiram air. Kemudian watu solibihi. Ini artinya sudah dianggap suci pakaian dan boleh sholat di dalam, nyaris sholat memakainya. Nah, ini yang ditunjukkan Rasulullah dalam mensuci najis airnya. Monggo maju ini. Dari hadis ini juga diambil kesimpulan dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita ini wajib menghilangkan najis airnya dengan air. Dengan lainnya air enggak boleh. Dengan lainnya air enggak boleh. Kalau mazhab Abu Hanifah boleh. Artinya selainnya air, misalkan ada najis terus kena udara atau kena panas ya matahari terus sampai kering-kering, hilang baunya, hilang warnanya, menurut Abu Hanifah. Jadi misalkan di teras itu misalkan kena kencingnya terus kencingan terus kena matahari kan panas tengoklah hilang baunya, lalu sudah selesai menurut Abu Hanifah. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i enggak, namanya najis harus dihilangkan. Nah, harus dihilangkan, cara menghilangkan enggak boleh pakai selainnya air, harus pakai air najis ini kan. Nah, kemudian yang diambil dari hadis ini bahwa darah haid itu hukumnya najis. Darah haid itu adalah hukumnya najis. Jadi darah haid itu hukumnya najis.
Qala berkata siapa Imam Bukhari, hadatsana Muhammad, qala Muhammad hadatsana Abu Muawiyah, hadatsana Hisam ibnu Urwata an Nabi, dari bapaknya Hisam, an Aisyah, qalat Aisyah, saat datang Fatimah, itu siapa Fatimah, ibnatu Abi Hubes, putrinya Abi Hubes, datang ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka berkata siapa Fatimah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sungguhnya saya imro'atun, itu orang perempuan, ustakhadu, yang ditimpa istikhadah siapa saya, ustakhadu, yang ditimpa istikhadah siapa saya, afala aturu, adakah maka tidak suci siapa saya, afa adau, adakah tidak meninggalkan siapa saya, as-sholata, pada sholat. Faqala, maka berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la, jangan meninggalkan sholat, la, jangan meninggalkan sholat. Innama dzalika, sungguhnya bermula itu istikhadah, innama dzalika, sungguhnya bermula itu istikhadah, irqun, itu darah yang keluar dari otot. Irqun, itu darah yang keluar dari otot, namanya adil, ada otot adil. Walaysa, dan tidak ada apa dari istikhadah, bi khaidin, itu khaid, banyak zaidah. Jadi laisa itu khabarnya, laisa itu kan banyak dijarkan dengan ba. Makanya walaysa, dan tidak ada apa dalik, itu bi khaidin, khaid. Fa idza akbalat, maka apabila telah datang khaidatuki, apa khaidmu, khaidmu teko, fadai, maka meninggalkanlah kamu as-sholata, pada sholat. Wa idza adbarat, dan apabila wa idza adbarat, apabila pergi, masih putus, berhenti. Wa idza adbarat, apabila berhenti apa khaidatuki, berhenti, fagsili, maka mandilah kamu, angki, dari dirimu, adama, pada darah, summa sholli, sholatlah kamu. Qala, berkata siapa Hisam, qala, berkata siapa Hisam, Hisam bin Urwah tadi berkata begini, wa qala, dan berkata abi, siapa ayah saya, yaitu Urwah, karena beliau melakukan hadis dari ayahnya. Maka Hisam berkata qala abi, karena ayah saya ini berkata dalam riwayatnya, ai fi riwayatihi, berkata begini, summa tawadoi, kemudian wudulah kamu. Ini perintah Nabi kepada Fatimah tadi, likuli sholatin, untuk setiap sholat, hatta yaji'a, sehingga datang, dzalikal waktu, apa itu waktu haid, hatta yaji'a, sehingga datang, dzalikal waktu, apa itu waktunya haid, dzalikal waktu, apa itu waktunya haid. Ini termasuk bab yang panjang. Nanti Imam Bukhari itu di belakang, nanti setelah bab ini kan bab ghusli, bab ghusli, bab haid. Makanya diusahakan ngajinya sore ini sampai bab ghusli, usahakan kan, besoknya lagi bab haid. Jadi ada Fatimah ibnu Hubes datang ke Rasulullah, beliau berkata, ya Rasulullah, ini imro'atun ustakhadu. Nah ini tidak malu-malu. Kalau tadi Asma itu malu, tidak enak, di hadapan Rasul menceritakan dia apa? Menceritakan. Nah kalau yang Fatimah ini bercerita terus terang, ya Rasulullah, saya ini perempuan ustakhadu, yang diterima istikhadah. Ini diambil kesimpulan, jiwa orang, kebenaran orang itu nggak sama, nggak sama. Ada yang malu-malu, kan? Ada yang tidak malu-malu. Nah ini kadang-kadang kita sekolah kan gitu kan, nemukan murid ini yang mau nanya malu-malu, sehingga nyuruh kawannya, nah, kan gitu kan? Nah, ya tidak nyuruh kawannya. Ini nggak malu. Ya Rasulullah, saya ini perempuan yang ditimpa istikhadah. Pertanyaan saya, afala turu, apakah saya ini suci, apakah maka tidak suci sehingga saya wajib sholat, atau afadau sholat. Jadi saya ini, apakah saya ini tidak suci, afadau sholat, terus saya ini meninggalkan sholat. Nabilah, jangan meninggalkan sholat, jangan meninggalkan sholat, karena istikhadah itu statusnya suci. Istikhadah itu statusnya apa? Suci. Maka tidak meninggalkan sholat. Alasannya istikhadah itu suci, innama dzalika irqun. Darah istikhadah itu keluar dari irqun, otot yang namanya adil. Jadi gini, kalau haid itu keluar dari rahim. Kalau istikhadah itu adalah darah yang keluar dari otot. Jadi otot namanya adil itu ada yang bocor gitu kan, sehingga mengeluarkan darahnya namanya istikhadah. Maka Nabi menjelaskan lagi, laisa bi khaidin, jangan istikhadah itu meninggalkan sholat.
Berarti istikhadah itu statusnya suci, itu bukan haid. Sehingga Nabi jelaskan lagi, faida akbalati haiduki fada isolat. Kalau haidmu itu datang, baru kamu tidak sholat. Nah, ketika haidmu itu pergi, kamu harus wajib terus mandi. Haidnya sudah berhenti, wajib mandi terus summa sholit, sholat. Kemudian bisa mengatakan ayah saya dalam riwayatnya hadis menjelaskan summa tawadoi likuli sholatin. Orang istikhadah itu karena, ini perhatikan, orang istikhadah itu karena darahnya itu terus menerus. Jadi orang istikhadah, orang yang beser. Bahasa beser dalam fikih itu bukan kok berarti sebentar kencing, misalkan 5 menit 10 menit kencing, baru kencing, dapat 10 menit kencing, itu bukan beser dalam fikih. Yang dikatakan beser dalam fikih itu dol. Jadi terus menerus air kencingnya keluar. Nah, itu baru namanya salisul baul. Kalau sebentar kencing itu bukan beser, itu hanya bahasa kita saja. Kalau bahasa fikih namanya beser dol. Nah, klepnya sudah mungkin udah bocor gitu kan. Nah, ini makanya setiap sholat orang yang sholat fardu, orang istikhadah itu wajib wudu. Sehingga datanya haid lagi. Kalau datanya haid lagi baru enggak sholat. Nah, ini gini. Ini perlu diterangkan. Walaupun nanti dalam bab fikih itu ada lagi. Istikhadah itu pengertiannya begini. Memang dalam fikih itu termasuk bab yang panjang dan rumit, itu bab masalah haid plus istikhadah. Istikhadah ini maaf kalau orang tidak pernah belajar spesialis, ini rasa-rasa paham itu sulit. Pokoknya kalau orang tidak pernah belajar risalah, kayak risalatul makhid atau risalah istikhadah spesialis, itu rasa-rasa mendalami haid ini sulit. Memang karena di fikih itu kan hanya sekilas dasar umum kan. Nah, maka harus ada spesialis, kumpulan-kumpulan istikhadah. Nah, istikhadah itu seorang perempuan yang mengeluarkan darahnya lebih daripada 15 hari. Itu namanya istikhadah. Nah, orang nggak paham, ini orang awam, kadang-kadang selama masih mengeluarkan darah perasaannya haid. Tidak kenal istikhadah, juga sholat terus. Berapa hari juga sholat. Padahal haid itu paling banyak 15 hari. Kemudian fatalnya lagi yang nggak paham, itu anggapannya begini. Misalkan ada orang mengeluarkan darah 20 hari. Dia perasaannya haidnya itu diambil 15 hari. Kemudian sisanya istikhadah. Ini yang nggak paham itu enggak begitu. Padahal tidak begitu. Istikhadah itu, orang istikhadah itu ada 7. Ada 7 macam. Nah, ini saya katakan tadi ini panjang kan. Enggak mungkin 7 ini terangkan di sini, akhirnya satu hadis ini baca enggak selesai nanti ya. Jadi ini gambaran saja, diambil yang pokok-pokok. Istikhadah ada 7. Pertama namanya mubtadi'ah mumayyizah. Dia baru mulai pertama haid terjangkit istikhadah. Itu namanya mubtadi'ah. Pertama kali haid, baru pertama kali haid terjangkit istikhadah, dan dia bisa membedakan antara darah yang lemah dan yang kuat. Maka dikatakan mumayyizah. Nah, sehingga dalam fikih Syafi'i itu darah haid itu kan ada 5 tingkatan, dan ini harus tahu karena ini nanti yang untuk mengetahui mana yang darah kuat dan darah lemah. Nah, 5 tingkatan itu: 1, pertama hitam, yang kedua merah, yang ketiga kelabu, kemudian kuning, terus baru keruh. 5. Maksudnya gimana? Hitam lebih kuat daripada merah, merah lebih kuat daripada kelabu lebih kuat daripada kuning lebih kuat daripada keruh. Turutannya. Nah, istikhadah itu misalkan begini, ada seorang perempuan mengeluarkan darah tuh pertama itu hitam 10 hari. Terus merah itu sampai 10 hari. Berarti kan 20 hari semuanya kan? Itu namanya istikhadah. Maka karena yang kuat itu darah, ada yang kuat, ada yang lemah. Nah, maka berarti yang haid itu ada darah yang hitam, yang merah namanya istikhadah, dia wajib sholat. Wajib sholat. Ini memang panjang. Itu kalau yang mubtadi'ah mumayyizah, dia bisa membedakan darahnya baru pertama kali haid, terus bisa membedakan darahnya mana yang kuat dan yang lemah. Ada yang lagi mubtadi'ah ghairu mumayyizah, baru pertama kali men, cuman dia itu haid, bisa membedakan darahnya. Ya, kayak tadi itu ada darah yang kuat, ada yang lemah. Nah, kalau baru pertama kali tidak bisa membedakan darahnya, ya otomatis awal kali itu dia nggak sholat 15 hari. Kayak tadi kan, dia baru pertama kali main. Terus darahnya itu hitam 10 hari, terus merah 10 hari. Dia kan darah saya kok 20 hari. Berarti kan terjadi istikhadah.
Nah dia karena awal-awal nggak tahu ya ditunggu sampai 15 hari. Padahal men yang hakiki itu adalah 10 hari. Berarti yang 5 hari tadi yang dia nggak sholat tadi wajib awal. Jadi kan mainnya 10 hari yang pertama terus hitam terus merah. Dia kan nggak sholat. Sholat berapa hari? Nah saya istikhadah. Tapi bener, memang yang 15 hari itu nggak sholat karena darah yang kuat ada yang pertama. Nah yang darah mulai 15 hari seterusnya wajib sholat. Pokoknya nanti kalau nggak paham ditanyakan aja. Ini kalau diceritakan aja, nanti siapa nggak paham. Pokoknya nggak paham diceritakan aja. Nah langkah-langkah orang istikhadah, nah ini yang perlu dipahami. Langkah orang istikhadah begini. Ini repotnya ini orang istikhadah memang rumit. Kalau kita untuk laki-laki kan yang alam kayak gini. Jadi dia ini sebelum mau wudhu itu barangnya dibersihkan dulu, kemudian disumpet dengan kapas yang kuat. Nah, kalau sekarang ada soptekan, nah, dimasuki kapas terus dipakai soptekan yang kuat, kemudian dia baru wudhu. Nah wudhunya ini tidak niat menghilangkan hadas karena hadas itu mengalir. Nah ini gimana wudhunya? Ya nawaitul wudhu listibakati sholat. Saya niat wudhu supaya diperbolehkan sholat. Atau nawaitul wudhu liftikori ila sholat. Saya wudhu karena perkara yang butuh kepada nawaitul wudhu'a liftikori sholat. Saya wudhu untuk perkara yang membutuhkan sholat. Tapi umumnya gini, nawaitul wudhu listibakati sholat itu yang umum. Saya niat wudhu supaya diperbolehkan sholat. Kalau niatnya nawaitul wudhu lirafil hadas, maka tidak sah karena hadas terus mengalir. Jadi niatnya bukan mengenai hadas orang istikhadah itu. Nah setelah itu langsung sholat. Gak boleh lama-lama kecuali nunggu adat atau nunggu jamaah. Nunggu jamaah itu gak lama-lama. Nah, itu orang istikhadah. Nanti setelah dia sholat fardu boleh sholat sunat kayak tayamum. Mau sholat fardu lagi harus ngulang lagi mulai awal dibersihkan lagi barangnya. Maka bahasanya sumat tawadhu liku sholatin. Itu maknanya gitu. Setiap sholat itu harus wudhu. Tadi niat wudhunya tidak menghilangkan hadas. Nawaitu wudhu'a listibakati sholati. Saya niat wudhu supaya diperbolehkan sholat. Hatta yatsi adalikana. Kalau nanti sudah istikhadah datang haid lagi, nah baru haid itu tidak sholat. Yang jelas istikhadah itu hukumnya seperti orang suci, wajib sholat dan boleh dikumpuli suami istri. Nah, kalau mentoloin Pak Bahir boleh ini. Oh dia hukumnya seperti orang suci. Daripada nahan lama-lama ini Pak Bahir. Boleh ini. Oh dia wajib sholat, kan boleh dikumpuli Pak Bahir. Tambu. Nah, ini kata orang Jab. Nanti ada juga mereka lagi itu ada. Sudah ada ada yang janggal ini. Memang istikhadah ini bab. Itulah saya katakan kalau tidak pernah ngaji spesialis bab haid, pokoknya agak rumit. Ini harus pernah ngaji spesialis ini kan. Setujui. Apa? Setuju gimana? Ya akan ngaji spesialis. Kapan lagi? Satu bulan. Dan nanti kan ada bab haid nanti itu istilahnya di bab haid nanti. Yang jelas kita ambil kesimpulan dulu pokoknya orang istikhadah itu darahnya lebih 15 hari. Terus mana ada kalau bisa dibedakan mana darah yang kuat dan yang lemah, maka yang kuat itu adalah haid, yang lemah istikhadah. Itu aja kan. Tapi yang penting harus awal tadi hitam, merah, kelabu, kuning, keruh. 5 ini harus dihafalkan karena ini urutannya darah. Nek gak tau ngaji kan bakasi iki sing adem panas yo. Iki repot terang mesti repot ini, Pak. Nah, dari hadis ini diambil kesimpulan bahwa seorang perempuan apapun bentuknya di tengah-tengah istikhadah, waktu istikhadah tetap wajib apa? Wajib sholat. Dan perempuan ini ketika dia nggak tahu istikhadah, nggak tahu bab haid istikhadah, terus dia mau belajar, mau ikut ngaji dan suaminya nggak bisa ngajari, itu suaminya nggak boleh melarang, nggak boleh melarang. Jadi misalkan kita ini nggak tahu bab haid, bab istikhadah, terus istri kita ini ingin belajar bab itu, kita nggak mampu mengajar, kita nggak boleh melarang. Nah, lanjut, monggo pergi, karena kita tidak bisa mengajar dan itu ilmu yang wajib diketahui bagi perempuan. Kalau tidak itu kan dosa terus.
perasaannya itu haid padahal istikhadah wajib sholat, terus dia nggak sholat, siapa yang dosa? Nah, terus hadis diambil lagi, boleh seorang perempuan, nah ini kan minta fatwa, minta penjelasan kepada orang laki tentang urusan agama, yang penting-penting. Jadi boleh. Berarti kan ada kita ngaji, kita sebagai guru atau ngaji yang diajar perempuan, nggak apa-apa masalah urusan agama yang sifatnya fardu ain mereka nggak tahu. Nah ini dalilnya kan, dalilnya kita seorang laki-laki ngajari perempuan tentang hal-hal yang wajib dia tahu. Kemudian lagi diambil kesimpulan lagi dalam hadis ini, boleh mendengarkan suara perempuan ketika ada kebutuhan, ya kayak ini. Boleh dengarkan suara. Jadi jangan suara perempuan itu apa ya bahasanya itu aurat, sehingga nggak boleh mendengarkan, ya repot. Kalau kayak gini macam mana orang dia butuh. Ya, pokoknya yang penting jangan menimbulkan fitnah, itu aja. Kan lagi seterusnya sholat itu wajib, tetap wajib kan. Begitu selesainya haid, perempuan wajib mandi terus sholat. Nah, itu maksudnya summa tawadhuliku sholatin kata yasi'a dalikal waktu. Begitu waktu haid itu datang, ya berhenti sholatnya. Waktu haid itu berhenti, ya wajib sholat.